Ya cuman kepotong pas period aja. Oh iya dong. Kalau saya ngomong puasa saya nggak lancar gara-gara period kan aneh ya. Iya aneh dong, nggak masuk kan? Aneh, nggak masuk. Ini ya, ngapain aja nih? Kita kan tahu nih, ini kan pandemi ini kan masih masih ya sampai sekarang gitu Masih. kan. Terus kegiatan kamu di rumah ini ngapain aja? Kalau nggak salah kemarin aku sempat lihat di Instagram kamu, itu kamu buat apa? Iya, Kita iya turut ingin turut andil ya. andil. Boleh kasih tahu masih itu tuh program apa sih untuk membantu teman-teman kita atau gimana sih? Jadinya tuh udah lama banget, aku kayak ngerasa, Mm-mm. oke, lo, ini jelas gak suaranya? Jelas, jelas, Oke, jelas. ya, lo, apa namanya, udah bisa manfaat buat keluarga kecil di sekeliling aku aja, cuman kayaknya kok Mm-mm. kayak pas kemarin pas ulang tahun 30 tuh, dari dulu pengen-pengen aja, kayaknya aku ngerasa Tuhan udah memberikan aku cukup, eh, lebih dari cukup, harusnya aku bisa bermanfaat untuk lebih luas lagi gitu. Harusnya bisa Mm-mm. bermanfaat untuk lebih banyak lagi orang gitu. Jadi tiba-tiba Mm-mm. terus diketemukan sama orang-orang teman-teman yang punya tujuan dan hati ke situ juga gitu. Jadinya akhirnya Iya, kita seru-seruan. Kita pengennya sih pengen bikin kayak charity itu is the new lifestyle gitu. Jadi kita kan suka live music dan lain-lain. Jadi maksudnya seru-seruan iya, tapi iya, juga iya. bisa buat sosial gitu. Jadi kan seru gitu. Itu program itu bisa berjalan juga ketika lagi pandemik ini apa gimana? Nah, kemarin tuh sempat yang kayak mikir, jangan sampai jadi kayak misalkan semangatnya mati. Enggak juga. Akhirnya kita Mm-mm. kemarin mikir, nah, kita kan ada donatur gitu, kita ada sekian ratus juta gitu kan. Nah, itu akhirnya Mm-mm. kita ngajak teman-teman semuanya, siapapun itu yang mau Mm-mm. juga mencari pahala, tapi jadi mereka berdonasi, tapi misalkan belum ada uang gitu. Karena sekarang kan semuanya lagi susah, kayak Susah banyak banget banget ya. orang, ya banyak banget orang-orang yang putus kerja, tapi mereka juga pasti mungkin masih pengen untuk bisa membantu. Jadi kita ngajak, udah deh Betul. lo bikin aja sesuatu ucapan terima kasih, karena aku tuh ngelihat tenaga medis yang video-video itu nangis banget. Aku Mm. tuh takutnya kayak, Iya. aku ngelihatnya kayak ini mereka saat saat pandemi ini udah selesai, takutnya orang-orang udah pada lupa sama mereka gitu. Jadi sekarang aku minta orang-orang, jadi satu postingan dengan ucapan terima kasih itu kita hargain 150.000 rupiah gitu. Oh Jadi my dengan God. ucapan-ucapan Iya. itu kan mudah-mudahan misalkan ada tenaga medis yang follow up atau follow kita itu bisa ngelihat, jadi mereka ngerasa mereka nggak sendirian gitu. Iya. Dan semangat Mm-mm. mereka juga jadi lebih lagi bahwa sekarang tuh Iya, mereka garda terdepan dan mereka itu pahlawan kita loh. Kayak iya. gitu. Walaupun kita Dan semua juga sedang berjuang karena kita di rumah terus, ya. itu berjuang juga loh kita. Tapi Oke, mereka aku jauh pengen nanya lebih dong, kalau susah. misalnya kamu sendiri nih, berarti kamu udah hampir mau 2 bulan dong di rumah. Iya, Ngapain aja nih? Boring nggak? Bosen nggak? Atau aku kayak kangen awal-awal nggak sih pengen keluar ngumpul sama temen-temen gitu? awal-awal aku tuh kayak cacing kepanasan. Ini aku nggak tahu lagi mau ngapain, aku nggak mau, stres, stres gitu. Karena kan kalau di rumah itu anak aku kan, aku punya tiga, tapi yang Iya. satu masih sekolah, masih main-main lah, nggak perlu gimana Mm, banget. Dua tuh harus mm, jadi, ya Tuhanku, jadi dari kamar sini, kamar sini, kamar sini, kamar sini. mm. Dan kalau misalnya anak-anak tuh di rumah lebih manja, jadi kayak dikit-dikit mama, dikit-dikit mama gitu. Kayak jadinya ribet. Tapi sekarang udah mau masuk bulan kedua ya, emang benar ya, aku udah lupa Iya, hari nih. aku sih udah bulan kedua ini dari Maret, Nah, itu get Maret get used awal-awal. to it lah. Aku sekarang udah tahu kayak ritmenya, oke. Berarti ini pagi gue harus gini, gini gitu. Jadi udah lebih tenangan gitu. Oh, jadi udah mulai terbiasa ya dengan Udah mulai terbiasa. anak-anak Nah, yang ntar kalau udah mama, selesai mama pandemi, gitu. gue bingung lagi, kelimpungan lagi gue baru. Udah nggak biasa keluar rumah gue. Kalau kalau misalnya suami gimana suami? Sehat juga ya, Suami Mas juga Ardi ya? work from home lah, gila ya. Ada anak-anak, ada suami, jadi iya itulah semuanya, jadi harus diurusin sana sini, Harus sana sini. diurusin. Tapi ada insert juga yang nanya nih katanya, uh, aku juga bingung mau nanyanya ya. Kenapa sih aku nggak Mama baca? Nia, nggak aku nggak tadi sebelum kita live bareng. Oh, oke, oke, oke. Mama Nia, kalau resep masakan favorit untuk keluarga apa intinya gitu? Gue langsung inget, lu buka Ah, salad aja susah. duh. Emang kenapa sih harus nanya resepnya? Nggak tahu, gue cuma Boleh bacain nggak cuma kayak, tanya? oh ya, Boleh nggak tanya boleh. restoran biasanya paling suka beli di mana? Akan lebih Nggak, gampang kayaknya buat aku untuk jawab. tapi jujur, Gue gak bisa Nia bisa masak masak, apa nggak? gak bisa. Sama sekali. Tapi uh, sama sama sekali tuh apa? Yang di luaran di berita ini sih ya lebih ya, berlebihan ya. Kayak telur aja nggak Ah, bisa masak gitu kan, kayak, tapi males juga nggak deh mungkin. ngomong.
Iya, Nggak jadi mungkin kalau lah ya. tapi masak apa nih? Masa ya masak air, masa nggak bisa, ya Ya kan? bisa Bisa dong. mie-an gitu doang, Iya, kebab yang nggak gitu. pakai digoreng-goreng. Gue masalah kalau bisa tiba-tiba udah minyak letus-letus, udah panik. Oh, Kayak agak gitu. panik. Aku Oh, tuh ya takut kalau misalkan ada minyak meletus-meletus. hmm, Soalnya dulu waktu masih kecil aku nggak tahu gara-gara itu atau enggak, cuman hmm. mama tuh pernah ngebalik telur terus muncrat gitu jadi Parno. Oh, jadi ada trauma gitu ya. Iya, nggak tahu deh, tapi emang nggak bisa juga, nggak tahu deh trauma atau enggak, emang emang Tapi kepikiran nggak sih pengen mumpung nih lagi pandemi kayak gini kan banyak waktu belajar. banget yang di rumah kayak belajar untuk masak kayak gitu. Kepikiran nggak sih sebenarnya atau ya udah deh pesen aja deh, ya udah deh pembantu aja yang masak atau gimana? Apa namanya, kepikiran untuk belajar masak enggak. Cuman kalau misalkan Ini anak-anak kan jujur, suka, gue suka mama banget ini kita, Ramadan ini jujur banget. "Hah?" Iya apa, aku Ya masak emang dulu adanya seadanya gimana? begini. Soalnya Betul. tapi anak-anak, jadi kalau misalnya anak aku paling gede, kita tuh ada, kalau kalau bagus dapat hadiahnya bukan sesuatu yang buat bisa dibeli, tapi takutnya anak gue jadi matre ntar kan. Jadi Iya, iya. sesuatu yang oke, misalkan bisa spend time with mama sama papa 1 jam tanpa adik-adik karena dia nggak suka. Dia jadi anak bertiga itu dia maunya sendirian aja gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah, Hmm. ada juga sama mama mau ngapain gitu. Nah, dia milihnya sama mama mau masak, bikin kue. Oke, kasih mama 2 hari gitu. Jadi oke, gue belajar dulu segala macam, gue pakai blender, blender apa segala macam. Pokoknya dia maunya benar-benar spend time sama gue aja. Nah, Terus udah gitu, pokoknya semua siapin dulu sini ya gitu. Gue kasih mama 2 hari. Nggak nah, mau besok, nggak bisa besok. Takutnya gue fail, malu. Ya udah, iya, dua iya, hari. iya, Tapi iya. jadi pada saat kuenya ngembang, ya Allah Tuhan, gue seneng banget. Pas liat, ngembang. Bikin kue apa sih? Bikin kue apa sih? Marble Ah, cake gitu. biasa. Itu kayak apa Oh, sih, cuma tepung telur apa gitu, cuman ngikutin dari resep apa sih, ntar dipakein warna-warni gitu, oh, masih ada hampir nggak? kayak Cobain dong, cupcake kirim dong. tapi dia ngembang terus dalamnya dipakein krim, apaan ya namanya ya, gue nggak ngerti lagi. Kue sus. Mirip begitu, cuman kalau bahasa Inggris kayaknya lebih kerenan deh. Lebih keren ya Oh bahasa ya, Inggrisnya. Pokoknya itu iya. akhirnya Mia bisa masak ya intinya ya. Maksudnya kalau diniatin bisa. Sebenarnya semua apapun itu kalau kita niatin itu pasti bisa. Aku yakin. Betul, 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 betul. Tapi kalau ngomong-ngomong nih, kemarin katanya ada rencana mau pindah rumah gara-gara boring katanya di rumah. Anak-anak. Hah? Enggak. Aku emang lagi Hmm, emang enggak, emang lagi mau bangun bukan. rumah, cuman nggak gara-gara boring, lo gila juga masa boring pindah Enggak, rumah. katanya kemarin aku ngeliat di Instagramnya Mas Ardi katanya mau pindah rumah, ternyata rumah-rumahan. Siapa itu? Oh Mikaela itu yang di ya. kamar itu. Iya. Jadinya emang kebanyakan orang berbeda-beda ya. Saat kamu punya ini, kamu mau yang ini punya ini. Ini anak gue emang ribet gitu. Ini gue kan dulu hidupnya kecil gak gini ya, nggak Nah, enak gitu, biasa aja, nah, di bawah biasa nah, malahan. Jadi kalau udah dia dengan hidup kayak gini harusnya sangat bersyukur. Nah ini udah kayak gini nah, masih aja ada yang dikomplainin gitu, pengennya maunya tadinya tuh dia ngajakin jadi kan aku ada kasih ide juga, kayak misalkan mereka udah bosen, ya udah kita misalkan kita ini pasang proyektor di belakang di taman, terus sewa tentenan atau pinjam nah. atau beli. Terus kita nonton, oh ya udah, tapi maunya tidur di situ. Ya enggak dong, mama nggak mau dong kalau di taman belakang, nyamuk dong, panas kan, ribet ya Kemah gitu. dong Akhirnya gue ada sekalian. ide ya udah gini aja, kan soalnya ada tenda-tendaan kayak rumah-rumahan gitu. Udah itu aja mau pindahin ke kamar. Jadi kamar gue sekarang ada tenda-tendaan, mereka mau tidurnya dalam situ karena mereka udah bosen kayaknya sama ke suasana Nah, rumah ini gitu. oh gitu, jadi bikin tenda di dalam Tenda rumah. dalam kamar. Dalam kamar. Nah ini buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin anak-anaknya udah mulai kerasa bosen. Karena kan biasanya apalagi yang udah sekolah, Mikael udah sekolah ya? Udah, jadi dia kayak stres, Udah. kayak gini loh, aduh nggak bisa tidur nih, begitu dia pindah ke kamar dia gitu-gitu. Gue, nih anak bosen kali ya gitu, maksudnya bukan gue doang Karena, yang bisa bosen, dia juga gitu. iya, karena kan biasanya kan kegiatannya ke sekolah, ketemu temen-temennya, Betul, betul. belajar, main, ya kan, kayak gitu. Nah ini ngeliat gue Jadi terus sekarang, kan, kayaknya dia juga, gue pikir gue nyenengin loh dilihat, kayaknya enggak, taunya bosen juga dia ternyata. tapi kalau misalnya ngomong-ngomong nih, sekolahnya ini sekarang masih libur atau tetap ada sekolahnya di online Oh, gitu sekarang sistem? sekolahnya di onlinein, jadi bisa gitu deh, pokoknya dari jam Iya. sama dari pagi sampai jam 3. Hmm. Dari pagi sampai jam 3, jadi tetap dia stay untuk sekolah dulu, habis itu baru bisa main gitu ya. Dan itu mungkin seneng ya?
Maksudnya dia bisa bertatap muka dengan teman-temannya dan gurunya. Iya, seneng sih. Cuman dia capeknya kalau misalnya, tapi dia seneng sih kayaknya. Mungkin tapi bosan kalau misalnya pas mainnya aja kali. Mainnya udah nggak bisa kemana-mana kan, kayak Iya, karena udah nggak gini bisa aja gitu. langsung. Mm-mm. Tapi kalau ngomong-ngomong, aku kan tahu ngikutin banget di Instagram kamu. Kamu tuh sering banget liburan sekeluarga gitu. Bismillahirrahmanirrahim nih. Alhamdulillah kalau misalnya nanti COVID udah beres, ada rencana nggak sih langsung pengen tes liburan gitu? Mana ya? Sebenarnya nih sekarang tau Atau nggak hal atau kecil tiba jadi atau tiba-tiba hal. udah lupa kayak, aduh udah deh bodo amat gitu. Iya, makanya baru gue pengen ngomong hal kecil udah menjadi sesuatu yang spesial. Ini sangatlah mengajarkan Hmm. kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang Ya, kita punya, tau nggak? Kayak kita ya. ketemu teman aja. Sekarang nih kalau gue bisa ketemu teman di mana, di Hmm. tempat es krim sini di deket, udah happy banget kali. Udah gitu aja, udah deh, gak usah sampai keluar negeri keluar Oh, gitu. udah sesimpel itu ya, sesederhana Udah itu, sesimpel itu. bahagia itu ya. Iya, Tapi kalau misalnya jadinya ini ngomongin masalah menu makan buka puasa nih, favorit keluarga nggak usah Nia yang masak deh. Favorit keluarga misalnya Nia, Mas Ardi, anak-anak paling suka pas buka puasa itu menunya apa ya? jadi kita tuh ganti-ganti terus. Ardi tuh juga nggak ada, Ah, dia nggak mau kayak, nggak ada juga yang kayak harus itu ada terus gitu, nggak hmm. ada. Jadi tiap hari dia lagi maunya apa gitu, Hmm. ntar moodnya mau kemana ya udah gitu. Baru baru ini belakangan lagi mau suka shabu-shabu gitu misalnya, Hmm. shabu-shabu udah gitu. Terus ntar misalkan mau daging yang bakar-bakar gitu, kayak gitu. Hmm. Jadinya nggak ada yang satu itu ada terus gitu tuh, nggak ada. Jadi kalau Mas Ardi sendiri sebagai seorang suami Justru nggak dia nggak rewel mau sama kalau sekali misalkan ya? itu sama terus. Dia nggak mau kalau ini bukan kemarin udah nih gitu. Oh gitu, jadi ganti-ganti menunya Udah gitu gitu ya? istrinya kan sangat pinter ya, jadi kreatif Hah. gitu ya. Jadi tinggal makanannya, jadi harus ganti-ganti terus gitu. Coba lo bayangin kalau gue yang masak Coba. sendiri, tiap hari gue harus ganti menu, kan susah. Iya, sedangkan masak kue aja butuh waktu 2 hari. Itu bisa ke delay itu menunya Ya, tuh. takutnya laki gue nggak buka-buka puasa ntar kan repot ya. Iya, kasihan ya. Ini ngomongin kemarin nih. Kemarin sempet upload foto di Instagram, difotoin sama Rio Motret. Terus kayak banjir Nah, komentar gitu, ya kan? nggak tahu Terus tuh yang mana katanya, dong. iya banjir komentar yang katanya dibilang mirip siapa itu? Pemain drakor itu tuh. Yang The Oh World gue of the drakor, Married. Iya, serius. oke, nggak tahu belum lihat. Nah, itu gimana? Yang Oh itu yang World yang of Marriage, The oh World itu. of the Married. Aku sih nonton Itu gimana baru tuh? nonton sih. Komentar Yang kamu nggak gimana masalah. ketika bisa main sama karakter itu? Ini soundtrack ini. Oke. Emang soundtracknya gue nggak pernah tahu lagi, nggak apa. Kalau Iya, iya. Crash Landing on You gue tahu itu soundtracknya. Cok. Oh iya Cuman kalau dong, itu top. ya gila ya. Iya, iya, iya. Terus banget deh gue. Kayak ceweknya nggak boleh tersakiti. Kalau yang itu si World of Marriage ya udah nggak ada masalah sih mau dimirip-miripin sama siapa gitu. Tapi kalau Mau misalnya, karena mungkin karena perannya pelakor apa gitu kan. Tapi aku Pak, ah, sama sekali bodo amat juga sih. oh bukan karena perannya pelakor. Enggak, kan soalnya Karena katanya bagus mukanya perannya cantiknya tuh. mirip, karena cantiknya katanya mirip kamu. Gitu. Terus ada juga yang Masa sih? komentar katanya kamu mirip ini nih. Mirip siapa gue? Nah, nih. Gimana ya gerakannya? Ah, gak tahu lagi. Aduh, gimana sih gerakannya? Ayo, inget nggak? Britney Spears. Iya. Celah. Kamu banyak dikomenin katanya foto itu waktu pas diposting sama Rio Motret katanya banyak yang bilang mirip sama pemeran di drakor itu The World of the Married sama Britney Spears. Itu gimana Gak tuh tahu. komentar kamu menanggapi Kadang-kadang netizen yang kadang-kadang muka aku tuh nggak ada aturan gitu. Kadang-kadang maunya ke India, kadang ke bule gitu kan, nggak tahu. Mukanya bisa berubah-berubah gitu. Apa aja sih terserah dia, orang mau bilang mau mirip siapa, yang jelas gue ya gue. Nia Ramadhani tetap Nia Ramadhani Iya. ya. Tapi kan kita tahu banget nih, Nia kan sekarang udah jadi presenter juga, host, influencer, ibu rumah tangga, terus banyak banget kegiatan-kegiatan sosial yang dilakuin sama Nia. Tapi Nia kepikiran nggak sih, kangen nggak sih sama main sinetron lagi? Kayak zaman dulu kan kayak aku nonton kamu bawang merah bawang putih itu yang, aduh kayak kamu tuh galak dan jahat gitu loh. Oh ya, Dapet gemes. banget. Ternyata galak. Kalau sekarang Aku gemes. aku apa namanya, kalau misalkan ngebayangin waktu itu kan udah pernah setelah menikah punya anak satu terus sinetron lagi. Wah, itu nggak enak sama sekali. Jadi kayak di lokasi mikirinnya di rumah. Di rumah pagi-pagi suami belum berangkat, gue udah berangkat.
kan udah kita harus boleh diizinin sama Ardi kan, tapi pulangnya jam 7 malam, tapi dari lokasinya dari Persari ya sama aja, gue nyampe sini juga jam 8 setengah 9. Jadi kayaknya kalau dengan jam kerja seperti itu belum nggak kepikiran lagi sama sekali untuk kembali ke situ gitu. Tapi kalau misalkan ada kegiatan yang, karena sekarang aku berkegiatan semuanya di atas kayak sebelum gelap deh, gue kayak ini pas gelap gue pulang gitu, sebelum gelap lah. Sebelum gelap udah pulang gitu, Iya, karena kan lebih banyak quality time sama keluarga gitu kan. Iya, karena kan anak-anak masuk ya gitu, namanya kalau ibu istri lah. Ya, ibu atau istri itu Istri adalah dan ibu jantung ya. dari keluarga gitu. Karena kalau misalkan ibu atau istri, dia itu si perempuan itu dia bete, itu satu rumah bisa kena, dan satu rumah suasananya nggak akan enak. Sumpah, bisa dicari masalah semuanya, mbaknya lah, apalah. Cuman kalau ibunya seneng, semuanya akan tertata dengan baik, semua happy gitu. Terus gimana caranya biar kamu moodnya selalu terjaga dengan baik? Karena pasti ada Jadi aja kan, misalnya pengaruh, misalnya kamu lagi keluar gitu kan, abis kerja atau ketemu teman-teman, terus ada yang ngebuat hal yang bete kan, nggak cuma semua faktornya di intern di rumah aja kan, terus tiba-tiba di rumah moodnya jadi jelek kan, jadi semua kena kan. Itu gimana caranya kamu maintain mood kamu biar tetap happy, nggak bete, nggak jelek, nggak down? Kalau udah mulai bete, kalau sekarang sih aku udah oke lah, udah lumayan pintar untuk menghandle semua itu. Jadi kayak aku diam dulu gitu, jadinya diam, jadi nggak langsung ngeluap-luap. Misalkan kita kan misalkan ada yang bikin kesal atau enggak, atau apapun itu, kadang-kadang juga anak, tapi diam dulu. Jadi berusaha untuk belajar untuk diam dulu, mengerti keadaan, udah. Jadinya itu hal simple banget ya, itu hal simple banget dan memang works banget gitu, karena kita tahu banget ketika zaman muda itu kan emosi kita masih meledak-ledak ya, ya kan, kayak apa-apa langsung gas, apa-apa langsung gas gitu. Sekarang Nia lebih calm down, karena itu memang bener banget yang dikatain sama Nia. Nah, ini juga bisa jadi tips juga nih buat Insatizen yang mungkin banyak banget stresnya apa segala macem, bisa ngelihat dulu tuh dari sisi positifnya dulu. Kalau nggak, diem dulu deh, baca dulu situasinya gitu, jangan langsung meledak atau marah gitu kan ya. Oh ya, pertanyaan dari Insatizen tadi ada satu lagi tuh, Mama Nia, tips cantiknya itu apa sih? Gitu. Aku nggak tahu aku mau Nia cantik jawab apa kayak gimana di mata kalian, cuman yang jelas aku happy gitu. Karena kalau misalkan saat kita happy, kita ya udah aja gitu, kayaknya seneng, kayaknya bawaannya juga orang ngelihatnya juga adem, ya mudah-mudahan adem ya. Tapi ini juga ada yang ngomong lagi nih, kalau iya, tapi kan Nia sekarang hidupnya enak, ya pantesannya nggak happy melulu dari gitu. duit makanya. Nah itu kalau misalkan kita coba tahu nggak, mau hidup di level manapun, ada lagi yang lebih di atas. Jadi kalau kalian, kalau misalkan ngelihat aku misalkan di atas kalian, itu aku di sini, tapi ada lagi yang lebih di atas. Nah itu kalau hidup kayak gitu nggak bakalan pernah tenang, nggak bakalan pernah happy. Tapi aku selalu diajarin sama almarhum papa aku dari dulu, aku sebelum menikah selalulah lihat ke bawah. Jadi kita selalu bersyukur kalau ngelihat orang kayak gitu, alhamdulillah ya gue begini gitu. Kalau misalkan kita lihat ke atas, nggak ada habisnya. Even di aku yang kalian lihat lebih di atas kalian, itu masih ada lagi jauh di atasnya aku tuh banyak gitu. Jadi nggak bakalan pernah tenang. Yang ada kita kayak nggak bersyukur gitu. Kalau misalkan hidupnya kayak ngelihat atas terus gitu, ngelihat orang duitnya banyak, duit ini gitu. Kan kita nggak tahu masalahnya dia kayak gimana. Maksudnya nggak usah lihat ke situ, kita harus selalu lihat ke bawah deh pokoknya. Jadi kita lebih bersyukur, kita lebih menghargai hidup, menghargai apa yang kita punya, bukan cari apa yang kita nggak punya gitu. Iya, betul banget nih. Kayak contohnya, kayak misalnya ada orang yang dia naik mobil, terus kayak enaknya kalau naik mobil gitu, padahal dia cuma naik motor. Terus yang naik sepeda ngelihat enaknya punya motor, padahal dia cuma punya sepeda. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, betul banget nih ya, kayak gini. Mungkin kita juga bisa ngingetin bahwa semuanya nih, bahwa konsep bersyukur itu memang sangat penting banget untuk hidup gitu, untuk kita menjalani hidup, biar hidup kita tuh jadinya karena kita tahu setiap orang pasti punya masalah dan punya case masing-masing gitu kan. Gimana cara kita menyikapinya, kita dengan bersyukur. Gitu. Setuju banget sama Nia. Iya. Nih ada lagi nih. Apa tuh? Pertanyaan dari warganet. Ini acara lo berapa lama sih? Hah? Kenapa tuh panik ya? Enggak. Dikit lagi. Oh gitu. Enggak, aku pikir kayak insert biasa tuh kan gitu. Apa sih? Gitu. Sejam ya, insert biasa ya. Kalau sejam kan itu ada VT-VT-nya, ini kayak ada VT-VT kayak dibombardir sama banyak pertanyaan. Nia nih. Oke. Ini ya, pertanyaan dari warganet. Nia Ramadhani
pernah nggak pakai sampo dicampur air kalau udah habis? Jujur kalau misalkan aku dulu dari kecil ya sering begitu. Kalau Oke. sekarang pernah lah sesekali gitu. Cuman kadang-kadang biasanya mbaknya udah rajin, biasa ngeliat kalau udah habis digantiin. Udah mau Oh habis iya iya, digantiin gitu. nggak mungkin nanggung lagi keramas ya, samponya udah mau habis, Mbak, gitu kan nggak mungkin ya. Bisa juga dikocok. Itu biasanya conditioner yang keseringan kalau kalau Oh, misalkan yang habis ya. habis lagi belum ngambil lagi gitu misalkan gitu. Kalau misalnya shampoo karena kelihatan Oke. transparan jadinya sama Mbak udah mau dikit jadi udah Hmm. temennya udah ada pengganti yang baru gitu cuman ya gitu. Masih tapi bisa pernah lah sekali. Aku Sesekali tuh ya. nggak Oke, begitu-gitu first banget question ya. gitu. Orang tuh ngelihat gue itu kayak gue nggak Nah, ngerti deh. Kayaknya tapi nggak tahu ya. Aku tiap kali ngeliat orang apa namanya dengar orang kayak gitu, ya udah diaminin aja gitu. Jadi nggak usah, nggak ada ya, masalah repot juga kalau misalkan gue bilang gue nggak gitu-gitu, aduh ribet. Udah deh, ya udah kalau kalian ngelihat kayak kayak gitu ya udah diaminin gitu. Gitu diaminin gitu. aja. Intinya anggap aja sebagai doa ya bahwa hidup kita Iya, tenang, enak dan bahagia gitu kan. Karena kan setiap orang iya. juga punya masalah masing-masing. Betul. Oke, Makanya kalau sebelum gue kita ceritain tuh tutup repot. sama ya nanti aja ceritanya ya. Banyak itu ya. Oke. First question ya. Siap-siap ya. Aduh, panik. Oke. Oke. Gendut atau jerawatan? Ush. Nah, pertanyaan pertama aja lama jawabnya. Gendut atau jerawatan? Jerawatan lebih murah. Lebih murah benerin. Lebih cepat. Iya, iya, Lebih iya, cepat, iya, iya. Pak. Iya, Gila iya, deh. benar, 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 benar. Nasi pecel apa pizza? Nasi pecel. Oke. Pizzanya apa Nggak dulu? Kalau man, pizza mushroom ya gue pilih pizza mushroom. Kalau pizzanya pizza anak gue tuh yang warna merah-merah nggak suka. ya dimilih lagi. Ya udah pokoknya ya itu ya. Ya udah oke. Nggak mandi apa nggak dandan? Nggak dandan kan setiap hari nggak dandan. Nggak Tapi setiap hari nggak dandan. Maksudnya lebih seringan mandi daripada dandan maksud gue. lebih sering apa? Mandi daripada dandan. Oh, lebih sering mandi ya. Ini dandan nggak ini kamu? Pakai blush on. Dandan. Oh iya, pakai belasan dong. Cantik atau pintar? Gue nggak pinter-pinter banget. Cantik ya nggak ya? Enak sih cantik tapi pinter. Pinter. Karena artinya bisa Pintar. mempercantik diri. Betul. Sekali lagi. Diselingkuhin apa selingkuh? Gue demen nih besok jadi headline nih. Diselingkuhin atau selingkuh di Nggak apa-apa. kita aja nggak Ini salah kan berarti first question. diselingkuhin aja. Diselingkuhin. Oke. Ini cerita lagi dong sebelum kita tutup nih. Next project dalam waktu dekat ngapain aja nih? Selain Nah, si project tuh sekarang boleh sebenarnya juga tuh. slowing down. Sebenarnya slowing down ya. Kalau project bisnis ya. Nah, kalau sekarang makanya jadi aku kegiatannya hari-hari lebih sibuk untuk urusin kita. Karena masalahnya aku tuh Iya. seneng banget sama tim kita ini. Kita tuh sering yang kayak ya banyak yang isinya cewek-cewek dan cowok-cowok pintar lah gitu. Jadinya mereka suka nari gitu-gitu kan. Nah, aku tuh dan mereka kreatif-kreatif. Jadinya kita tuh selalu pengen bikin pokoknya ntar kayak live Instagramnya tuh ada show apa ya rame-rame. Kan kita udah bisa live dari Zoom. Kamu Iya, nanti aku iya. kasih tahu deh biar bisa rame-rame deh. Siap, Gitu jadinya. boleh. Ya. Jadi pokoknya sekarang lagi ngurusin kita supaya karena emang lagi banyak juga yang bisa kita kerjain kan walaupun dari online gitu. Iya. Mudah-mudahan Jadi juga. kalau misalnya buat Soalnya aku tuh teman-teman, selalu mikir gini, kemarin-kemarin banyak artis beberapa yang meninggal tiba-tiba kan. Aku langsung mikir, nih kalau besok gue meninggal, yang ingat kebaikan gue cuman keluarga gue nih. Gue mau diingat seperti apa? Sebagai apa gue mau diingat gitu. Jadinya, ayo yuk start doing something gitu. Nah buat teman-teman juga nggak perlu ikutan bareng sama aku, cuman kalian juga bisa bikin sendiri sesuatu apa aja. Dan jangan tunggu Ya. sampai kalian punya duit banyak. Karena sekarang pun kalian bisa melakukan itu gitu. Jadi ya mulai aja dari yang kecil apa kek gitu. Tapi start doing something gitu. Thank you banget Nia nih buat Makasih. inspirasinya. Jadi nanti bisa Terima dicek kasih. juga ya kalau misalnya teman-teman yang pengen ikut gabung Iya dong. Bisa. sama Nia Jadi bisa di salurin kita itu ide-ide ya. di kita.turutanjil. Terima kasih. Karena Oke, besok thank ini you, kita Nia. campaign yang pertama jadinya buat kasih ke tenaga medis hari ini udah selesai. Nah besok
besok adalah simbolis aku akan menyerahkan bantuan ke Ikatan Dokter Indonesia gitu. Dari kalian semua gitu. Salam ya buat semua pahlawan-pahlawan kita semua tuh di Iya, garda terdepan para sampai. dokter gitu. Thank you Nia Terima kasih. untuk Terima waktunya. kasih. Dadah semua. Sampai Bye-bye. jumpa. Dadah. Dadah. Right, kebalik tuh Nia kameranya. Oke, itu dia tadi ada Nia Ramadhani, seru banget ngobrolnya. Nah, sekarang yang kedua kita bakal ngobrol lagi bareng sama siapa? Ya, kita lihat nih. Sebentar ya. Hai! Hai, Kabar? Ya ampun lama banget baik, dong kita nggak ketemu. alhamdulillah. Kamu ingat nggak terakhir kita ketemu Udah di lama. mana? Nikahan Mbak Kahiyang. Betul! Gila itu lama banget. Apa kabar? Iya, itu aku sebulan habis nikah. Iya, selamat ya untuk kelahiran anak keduanya. Terima kasih. Kan Ya waktu itu kan ampun. aku ingat banget doanya tuh semoga cepet dapat momongan. Bener loh, cepet dan langsung 2. Terima Top kasih banget loh ya. doanya. Itu kayaknya semua satu Indonesia yang sayang sama kamu ngedoain kamu deh itu. Aduh, amin, amin, Amin. Apa amin. kabar nih? Apa kabar nih, Vicky? Baik, alhamdulillah, baik banget. Alhamdulillah. Terus di rumah ini gimana nih kegiatannya? Kita kan tahu kan lagi pandemi kayak gini kan banyak banget ya waktu yang harus kita luangkan di rumah seperti itu Iya. kan. Kayak sekarang Vicky ngurus 2 anak, ya kan? Iya. Itu gimana tuh kerepotannya atau keseruannya? Boleh cerita atau share ke kita nih? Ya, sebetulnya sih di satu sisi apa ya, masa karantina yang karena pandemi ini kebetulan aku juga setelah melahirkan kan emang selalu ada masa pingitan 40 hari di rumah. Iya. Jadi emang nggak kemana-mana, emang nggak bisa kemana-mana selama 40 hari. Nah, cuman ini karena kebetulan juga kita harus di rumah aja gitu. Jadi ya udah lanjut aja terus di rumahnya dan kebetulan ya senang karena ada 2 anak, terus yang satu juga masih baby dan yang kakaknya juga karena nggak ada yang ngurus, lagi nggak ada mbaknya kan aku ngurus sendiri. Jadi ya alhamdulillah karena lagi nggak bisa kemana-mana. Jadi ya harus apa ya, seneng banget bisa benar-benar quality time sama 2 anak dan mengurus segala kerempongannya gitu deh pokoknya. Karena kan dua-duanya masih bayi gitu. Yang satu baru belum 2 tahun, yang satunya sekarang 2 bulan kan. Jadi ya seneng banget sih itu di satu sisi ya. Tapi kamu ngerasa kayak aduh capek nih ngurus anak, apalagi kan sekarang 2 anaknya gitu kan. Terus kayak ini suami ada sumbangsi membantu nggak sih? Apalagi kan suami juga mau nggak mau di rumah sekarang kan. Kalau dibilang capek ya pasti ada lah capeknya, tapi ya semua ibu kan pasti walaupun capek menikmati, mau kurang tidur, mau ya capek, ya dibawa senang aja gitu loh. Ya kadang juga kesel, ada pengen nangis ya, kadang ada emosinya, apalagi kalau kayak anak lagi susah makan tuh, aduh benar-benar stres banget. Tapi ya udah, kadang menenangkan diri sendiri aja. Kalau suami kalau pas lagi di rumah ya pasti bantuin gitu. Pasti bantuin ya. Tapi kalau misalnya dari kelahiran anak pertama sama anak kedua ada perbedaan nggak sih? Soalnya kan pasti banyak yang nanya kayak jaraknya kan lumayan deket tuh. Perbedaannya adalah apa tuh? Waktu yang anak pertama tuh aku prosesnya agak lama tuh melahirkannya. Aku dua-duanya kan kebetulan normal. Jadi yang proses kelahiran anak pertama tuh agak lama. Jadi kontraksi duluan, tapi nggak ada pembukaan. Jadi nggak keluar hampir 2 hari tuh. Kalau yang ini, dan waktu itu yang nemenin banyak, supporternya banyak banget gitu. Supporter yang nungguin bayi keluar nih banyak banget dan beneran heboh. Bidan-bidan dalam teriak, yang di luar tuh ikutan wah gitu pada panik. Nah kalau yang kedua ini nggak tahu kenapa tuh aku pengen, kayaknya yang kedua aku ini deh pengen sepi aja gitu loh, pengen sendiri aja sama suami gitu. Dan beneran, jadi kontraksinya cepat, tiba-tiba udah lahiran. Aku lahiran jam 7, baru ngabarin mama jam 10 gitu. Karena istirahat dulu deh, santai-santai dulu. Terus bikin pengumumannya baru sorenya. Karena ya udah pengalaman kali ya, anak pertama kan, kayaknya capek deh, pengen bobo dulu lah, pengen ya ngurus macam-macam dulu gitu. Sampai akhirnya nanti baru rame lagi orang yang banyak yang jenguk yang pertama, kayaknya itu kayak nikahan yang kedua gitu ya rasanya ya. Kayak rame banget gitu ya. Makanya lahiran juga rame juga gitu. Iya paham. Tapi kalau misalnya ngomongin ini nih dunia anak gitu kan. Anak yang pertama 1 tahun sekarang ya.
22 bulan, mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Terus kalau yang anak yang kedua ini berarti kan sekarang masih menyusui juga apa? Masih 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan berarti ya? Ya, enggak sih, dia tanggal 20, baru 2 bulan banget, kemarin tanggal 26. Baru 2 bulan banget. Nah, ini kan berarti kan nanti kan akan ada prosedur kayak vaksin atau apa segala macam ya kan di umur-umur yang masih kayak gitu. Apalagi sekarang ini sedang pandemik seperti ini, kamu ada kekhawatiran nggak sih untuk membawa ke tempat vaksin atau kayak gimana gitu? Pasti ada kekhawatiran sih, jadi aku selalu telepon dulu ke rumah sakitnya, karena kan kebetulan kayak sebulan itu kan udah harus ada vaksin kan, telepon dokternya, oh jangan dulu, kita tahan sampai 2 minggu, nah pas udah 2 minggu, ya udah deh, terpaksa harus vaksin kan. Nah ini nextnya adalah sebulan, jadi sekitar nanti pertengahan bulan ini aku udah harus vaksin lagi, parno pasti sih, tapi kebetulan di rumah sakit yang di dekat rumah itu dia memang yang bagian, apa ya, ada poli khusus untuk batuk pilek gitu, mungkin ditujukan untuk yang dikhawatirkan suspek COVID gitu kan, jadi ya pilih aja gitu, karena memang dipisahkan gitu. Oh, gitu ada biliknya. Soalnya kan emang kalau vaksin kan harus sesuai kan, kalau sesuai di tepat waktunya gitu, jadi ya udah paling pakai masker, mungkin pakai sarung tangan, kalau yang parno bawa hand sanitizer, cuci tangan, sampai rumah mandi. Untuk babynya juga aku baru banget pesan kayak face shield gitu, karena takut kan dia mau pakai masker, kasihan masih bayi, jadi aku pesen yang face shield gitu loh. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin ini kan anak kedua Mas Abimanyu, ini suka sirik kan sih sama adiknya gitu, apalagi adiknya sekarang kan dapat perhatian lebih kan, karena juga masih gitu, suka sirik-sirik gitu nggak sih, suka cemburu gitu? Dibilang cemburu, mungkin sekarang aku nggak ngerti sih ini karena dia cemburu atau karena memang lagi fasenya tuh kadang lagi mulai agak sedikit teriak-teriak gitu, tapi nggak parah banget yang sampai kayak tantrum, dan lebih tambah nempel. Kalau dulu tuh misalnya ditinggal kerja gitu tuh masih mau gitu, kalau sekarang tuh aku cuman kayak keluar ke pasar aja atau ke swalayan tuh nangisnya udah heboh banget gitu, berlebihan. Mungkin karena dia udah lebih besar, lebih bukti, dan kadang ke WC aja ditungguin gitu ya, mungkin ini kendala semua ibu-ibu ya, ke WC tuh ditungguin gitu. Jadi ke situ, tapi kalau sama adeknya sweet banget, jadi dede gitu, kemana-mana tuh dedenya harus ngikut, misalnya naik ke kamar dedenya harus ikut, turun ke bawah dedenya harus ikut, bangun tidur di absen dulu dede gitu, terus disayang, udah dielus-elus gitulah, kayak jagain gitu. Kalau di satu sisi itunya sih, cuman ya kalau ke ibunya kayaknya tingkat kemanjaannya tuh bertambah 200 kali lipat gitu. Mungkin ya dia merasa oke, gue baik sama adik gue, tapi mama bubu ini harus lebih kukuasain gitu. Dan kebetulan emang ya sekarang aku ngikut sendiri gitu yang untuk Mas Abimanyunya. Iya. Tapi kalau misalnya kamu nih, mudah-mudahan nih ya COVID ini cepat berlalu ya. Kamu kepikiran nggak sih dengan kamu sekarang udah punya 2 anak kayak gini, apakah mau melanjutkan di karir dunia entertainment atau mau rehat dulu nih? Karena kan kamu tahu banget nih, perhatian untuk anak itu penting banget gitu. Apalagi tadi dengan kerewelan Mas Abimanyu, itu baru Mas Abimanyu nanti kan umurnya yang anak kedua juga kan nambah lagi, dan makin rewelnya beda lagi gitu kan. Ada kepikiran rehat dulu apa mau tetap ya udah lanjut aja gitu? Jujur sih udah kangen banget, karena kan udah ya bisa dibilang hampir 2 tahun ya rehatnya, karena kan masa jadi 2 tahun dari waktu proses hamilnya aja mungkin udah ya let's say 2,5 tahunan lah gitu. Jadi emang sekarang sih proses persiapan kayak ya mungkin habis melahirkan aku harus menurunkan berat badan, ya lumayan lah udah setengah jalan gitu kan. Terus juga mulai mempersiapkan lagu-lagu gitu, tapi ya terkait juga karena sedang kita harus di rumah ya, makanya persiapannya ya mungkin lebih dia dari rumah, misalnya ngarang lagu, nyiapin lagu, terus ya itu proses, semoga sih cepat mengembalikan bentuk badan ya, karena kan bagaimanapun profesi aku gitu. Ya, kalau nggak salah kamu udah turun 16 kilo kan, itu banyak banget. Iya. Banyak aku banget. Banyak banget. Kasih tipsnya kepada Insertizen ini. Insertizen nggak cuma ibu-ibu yang baru saja melahirkan, tapi untuk orang-orang di luar sana yang pengen berat badannya berkurang nih atau gimana, mungkin Vicky punya tipsnya nih gitu. 16 kilo tuh banyak banget loh. Iya, sebetulnya kemarin juga agak kaget sih, itu tuh 14 kilonya bahkan turun dalam seminggu. Nah,
Aku sih feelingnya mungkin karena begadang, terus juga nggak tahu kenapa habis Hmm. melahirkan waktu hamil itu kayaknya kan selera makan wah banget gitu ya sampai naiknya banyak. Tapi begitu melahirkan tuh kayak malas makan, terus begadang, terus juga menyusui kan dan aku mempa ASI juga gitu. Dan alhamdulillah diberi rezeki ASInya banyak. Jadi mungkin ya keluar dari situ Hmm. juga kata orang-orang sih biasanya kalau menyusui bisa membantu menurunkan berat badan gitu. Tapi setelah yang sebulan ini emang rada-rada mulai pelan-pelan nih turunnya gitu. Pelan-pelan ya. Paling ya lebih ke makanannya dijaga sih. Makanan dijaga tuh nggak dia juga. Jadi kayak pola makannya tuh justru 4 sehat 5 sempurna karena biar ASINya bagus dan beratnya juga justru bisa pelan-pelan turun gitu. Ya Gitu. paling sesekali tiap pagi jalan muter komplek kayak gitu sekalian ngajak biar nggak sambil jemur anak-anak kan Iya, muter aja komplek gitu. gitu Sekitar setengah sekalian jaman. Heeh. kardio juga gitu ya. Jadi memang Heeh. sebenarnya pola makan itu emang penting banget ya dijaga ya gitu. Heeh. Gitu. Justru Mungkin makannya tuh bener-bener karbonya ada, proteinnya ada, terus nah, semua lah sehat lima sempurna gitu. Jadi kayak pagi roti sama susu, roti gandum misalnya sama susu, terus siang ya nasi, sayur, terus lauk, terus protein nabati hewani semua ada gitu. Terus malam gitu. sama. Nah di setelahnya makan buah gitu misalnya. Terus Iya, iya. kalau mau tidur ya paling kadang aku minum susu lagi. Jadi ASINya juga tetap produksinya tetap bagus gitu. Jadi Vicky kalau bisa dikatakan nggak bisa diet juga karena kan juga masih menyusui juga. Jadi kan memang harus Heeh. mempertahankan kualitas ASI tersebut dengan menjaga pola makan 4 sehat 5 sempurna itu akan lebih baik juga berat badannya juga stabil turunnya pelan-pelan gitu ya. Oh iya, Iya. itu boleh juga dicoba tuh. Mungkin ada yang aduh Karena nih aku udah kan ada orang yang tipenya tuh hamil nggak naik banyak ya. Aku nggak tahu kenapa tuh di bulan-bulan akhir selalu tiba-tiba naik banyak ya. Sudahlah. Terus ya udah. Tapi aku karena udah mungkin belajar dari yang pertama. Yang pertama tuh, pertama. yang pertama tuh aku baru mulai turun itu waktu di bulan ke-9 gitu. Itu udah mulai turun tuh, udah tinggal 4 Hmm. kilo menuju berat awal. Tiba-tiba hamil. Gitu. Jadi, oh ternyata pola makan begitu, ASINya tetap bagus, Nah, beratnya turun gitu. Akhirnya aku coba terapin dari awal gitu. and works ya langsung ya. Iya. Heeh. Iya, iya, iya. Tapi Cuman kalau mau misalnya olahraga ngomongin gila-gilaan, mau nge-gym belum bisa juga kan. Jadi paling ya di rumah kadang sesekali YouTube atau ya itu jalan muter komplek aja sih. itu yang paling setiap hari dilakuin ya gitu paling olahraga Mm-mm. kayak misalnya body weight apa segala macam dilakuin dalam rumah segala macam sebenarnya lagi gendong anak juga Mm-mm. bisa sambil squat kan ya. Iya, iya itu kadang sering. Misalnya aku lagi di YouTube ikutan Zumba apa gitu ya. Terus Nah, anaknya ngeliat kan pasti pengen ikutan. Akhirnya aku iya, gendong aja sekali. Jadi iya, kayak iya, iya. beban kan untuk angkat beban. Dia Betul, juga betul, happy betul. kayak diajak main gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya Hmm. ngomongin, kamu kan tadi juga sempat bilang bahwa udah siapin beberapa single ya, atau udah siapin album Hmm, tadi hmm, untuk hmm, project kedepannya, karena kan kamu juga udah vakum 2 tahun lebih seperti itu. Tapi hmm. kalau misalnya dari sang suami sendiri itu mensupport atau mungkin kayak udah deh fokus dulu anak sampai nunggu anak misalnya umur 1 tahun atau 2 tahun gitu, atau gimana nih dari Hmm. sang suami? Sebetulnya sih kalau suami dari awal kenal sebelum menikah kita udah komit sih dia emang nggak pernah apa ya mengganggu urusan kerjaan. Pesannya cuma lebih Hmm. ke bajunya agak lebih dijaga ya yang kayak gitu sih. Mungkin karena udah jadi ibu-ibu juga kan jadi lebih sopan aja. Kalaupun mau seksi yang masih sopan gitu kan. Nah, Terus kalau apa tentang anak atau apa segala macam dia nah, udah tahu kalau aku tuh tipenya keluarga banget jadi nggak mungkin anak dicuekin, dikesampingkan hmm. gitu. Mak rempong banget ya pokoknya yang bener-bener anak tuh makan harus begini, apa harus begini. Jadi Nah, ya dipercayain aja sih. Dan aku sendiri udah ngobrol sama manajemen, manajemen nah. juga aku nggak usah ngomong mereka udah tahu oh kita berarti sekarang mulai plannya begini ya gitu karena kan kondisinya udah punya anak apalagi sekarang Iya. anaknya 2 berarti nanti plannya lebih ke sini kalau dulu belum nikah kayak neng toib nggak pulang-pulang tiap hari udah Neng beda kota beda Toib, pulau bukan ngamen Mang gitu Toib. kan. Iya Iya, sampai iya, iya. teman-teman tuh nontonin nih nggak pulang-pulang gitu ngajak nongkrong susah waktu itu ya karena kan ya single nggak ada pacar nggak ada Hmm. anak ya mendingan pergi mendingan kerja gitu kalau sekarang kan Iya, iya, udah iya. ada suami udah ada anak gitu. Tapi sama suami, aku tahu banget nih koleksi sepatu kamu kan banyak banget tuh ya. Dan Hmm. tinggi-tinggi, apalagi kalau misalnya untuk perform Iya. gitu kan. Sekarang selain baju dijaga, apakah sepatunya juga ditata ulang gitu? Yang dulu yang biasa sering dipakai sekarang, aduh ini bahaya deh daripada ankle atau kesleo gitu.
Wah, kalau sekarang udah lahiran, udah bisa bandel lagi. Waktu hamil masih pakai sebetulnya, tapi suka diomelin. Tapi aku pakai paling cuma 7 senti, yang haknya agak tebel. Nah, itu suka diomelin, jangan pakai hak tinggi. Gimana orang seneng gitu dan gak terlalu jinjit. Tapi kalau setelah melahirkan udah kemarin apa namanya, cuman kayak di rumah aja, ih iseng pakai kangen gitu kan sama high heelnya kan belum bisa kemana-mana juga. Jadi kadang Iya, di iya. rumah Aduh, yang coba-coba pakai high heel di ada rumah yang aja mau gitu. digeretin juga. Kadang iseng aja di rumah gitu kan. Aduh, dandan kemana ya? Di depan rumah misalnya gitu atau gimana. Iya, 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 iya. Itu udah mau kemana-mana belum bisa. Paling mentok-mentok kan ke swalayan, ke Iya. pasar gitu Hmm. kan. Kalau ke pasar Tapi nggak kalau mungkin pakai high heel. enggak dong, satu ngecek terus banyak yang ngobang gitu kan, yang kan nanti nyelip lagi kan heelsnya. Boleh tengah. Aku mau nanya dong, terakhir kan kamu di Instagram kamu ini kan kamu memposting eh, tentang kemarin salah satu mungkin bisa saya katakan legenda Indonesia juga ya. Iya, Ya kan iya. sebelumnya ada almarhum Glenn Fredly, kemudian ada Mas Didi Kempot gitu kan. Terus dengar-dengar kalau nggak salah kamu juga kayak udah mau siap-siap nonton konsernya almarhum juga kan ya kalau nggak salah gitu. Itu gimana sih kamu sebagai seorang musisi juga terhadap mereka berdua? Boleh nggak sih minta komentarnya? Ya. Pertama-tama pastinya tuh ikut sedih dan berduka cita, Hmm. berbelasungkawa dan kebetulan almarhum uh, Bung Glenn Fredly atau Pak Deddy Kempot itu suamiku tuh dua-duanya ngefans berat dan sering Hmm. banget ngajakin kalau ada show-nya misalnya di Jakarta atau di mana tuh untuk nonton gitu. Makanya suamiku tuh kayak galau banget dari kemarin dan kalau aku pribadi tuh emang kalau Bung Glenn Fredly emang mengenal kan, jadi sangat sedih. Beliau orangnya baik banget. Kalau Pak Deddy Kempot juga kan beberapa saat terakhir ini beliau lebih dikenal lagi dari berbagai Ya. kalangan. Kalau kalau zaman dulu kan mungkin karena aku emang ya asalnya dari Jawa, suka lagu-lagu Jawa, pasti udah ngerti. Tapi kalau sekarang kan dia benar-benar luas gitu, Ya. benar-benar dikenal oleh berbagai kalangan yang bahkan tidak mengerti arti dari lagunya juga suka Ya. dengan karyanya gitu. Itu benar-benar seneng banget ngeliatnya ya Allah, alhamdulillah rezekinya memang ya gitu dan setiap mau ada show bahkan bulan April itu kalau nggak salah kan rencana mau ada show-nya di Solo di kota Ya. Solo waktu itu. Emang udah ngerencanain aduh nih nanti babynya udah bisa terbang kita nonton yuk di Solo gitu karena yang Hmm. waktu di Jakarta kapan mau nonton ada yang bentrok gitu, bentrok pas aku mau lahiran lah, bentrok nikahan Ya. adekku lah apalah gitu dan kebetulan emang April udah direncanain banget sekitar pertengahan tuh mau ada show-nya gitu kayak kita ke Solo begitu anak udah bisa terbang gitu mau nonton Hmm. juga gitu jadi sedih banget galau gitu. Ya. Tapi ya kita mendoakan yang terbaik untuk almarhum sudah memberikan karyanya yang terbaik dan Ya. dicintai oleh seluruh masyarakat. Karena karya itu juga abadi ya, akan selalu Karya itu ada. abadi. Betul banget, Bahkan betul. itu setiap hari tuh TV-ku nyetel lagunya gitu. Anakku juga sampai Hmm. hafal, suka kayak lagu Pamer Bojo lah, apalah itu sampai dia hafal si Mas Boleh Abimanya. boleh dong nyanyiin sedikit lagunya Mas Didi Kempot yang Vicky Shu suka. Banyak yang aku suka apa ya. Yang ini aja deh yang aku nyanyiin yang suka teki ya. Ada yang suka teki tuh. Iya, suka teki ada ya, ada suka teki. Uh-uh. uh, Malah jadi ngeblank kan suruh nyanyi jadi ngeblank. Terus Jojo nyanyi suka teki yuk Jo. Anaknya digendong. um, Mana ya aku kok jadi lupa sih Jo. Mana Iya Jojo? kalau nggak ini aja deh tiba-tiba ngeblank Nah, soalnya padahal dari kemarin aku genjrengan pakai gitar lagu itu. nah, bentar, bentar. Aku kasih nada dikit. Aku kasih nada Oh dikit. iya iya oke depannya aja kok tiba-tiba ngeblank ya. Kedengeran nggak? Tidur.
Ini lagu sedih banget loh, aku mau denger lagu ini. Iya. Sedih Aduh, aku banget. jadi skip ya. Padahal emang suka skip aku kalau tidur kebanyakan itu. Gak apa-apa, aku tahu kok problemnya ibu-ibu rumah tangga karena banyak banget yang dikerjain. Oke, gak apa-apa. Kita Oke. Citra Ati yang Memer Bojo aja ya. Tiba-tiba aku ingat Citra Ati. Pasane kowe ngapusi. Ya. Oh, Citra janji tekane kowe ngapusi. Iya kan, Jo? Iya kan? Cendol dawet. Ada liriknya. Pamer Bojo. Pamer Bojo ada. Nah, ini. Cendol dawet Pamer boleh. Bojo. Aku baca liriknya takut salah. Duduk lambi anyar sing neng jero lemariku. Nanging pojok anyar sing mbok pamer keneng aku. Yen nopo seneng aku, yen mung gawe loroku, pamer pojok anyar neng ngarepku. Tuh. Yeay, oh berdoa, aku langsung sedih galau. Dari kemarin aku sama suamiku tuh yang kayak galau gitu sampai gejrengan gitar berdua gitu nyanyi. Ribut sendiri di rumah. Ya, mudah-mudahan kedua legenda ini juga mendapatkan tempat di sisinya dan juga semua yang ditinggalin juga diberikan kekuatan ya. Amin, amin, amin. Dan terakhir nih, ini kan kita tahu banget nih di tahun 2020 ini kayaknya banyak sekali yang menimpa kita mulai dari COVID, kemudian sebelumnya pertama kali juga di bulan Januari ada banjir segala macam, dan sekarang juga kemarin juga sempat dua legenda musik kita juga harus berpulang segala macam. Kamu memaknai tahun 2020 ini untuk seorang Vicky Shu ini seperti apa? Iya, kebetulan untuk aku pribadi pun ketika malam tahun baru itu jujur di rumah sakit. Jadi anak yang pertama Mas Abimanyu tuh kena virus seminggu, demam nggak turun-turun, sakit waktu itu. Jadi ya dari malam tahun baru memang sudah berdoa, ya Allah ini kenapa di awal tahun sudah ada ya kejadian seperti ini gitu loh. Jadi terus sampai sekarang kok kayaknya banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita semakin berpikir gitu bahwa segala momen tuh harus dimanfaatkan sebaik mungkin, selalu berdoa, beribadah. Ya apa ya, banyak istighfar juga sih gitu, banyak istighfar karena loh kayak gini kok bisa seperti ini, Kak. Misalnya karena COVID kok sampai Masjidil Haram bisa tidak dijadikan tempat ibadah sementara gitu kan. Jadi banyak sekali kita berpikir hal-hal yang arahnya sebetulnya menjadikan diri lebih positif gitu. Tapi ya tetap kalau bisa sih jangan dibikin parno ya gitu. Jadi ya udah Bismillah aja, pasti ntar ada yang lebih baik lagi gitu. Ya intinya pada masa-masa sekarang ini kayak merefleksi lagi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena kan kita juga diajar untuk tidak mengulang apa ya. Jadi kayak kemarin-kemarin misalnya sering menunda atau apa tuh sekarang kayak jadi mikir kayaknya memang momen tuh nggak bisa terulang gitu, dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kalau misalnya bisa dilakukan ya dilakukan gitu. Jadi itu sih yang salah satu yang terpikir begitu dalam gitu. Oke. Thank you banget Vicky Shu untuk waktunya, ngobrolnya, dan juga beberapa tips-tipsnya sebagai orang tua dengan 2 anak. Parenting di tengah COVID-19 ini. Thank you banget Vicky Shu, sampai jumpa lagi ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat ya. Siap, thank you. Ya, dah. Dah. Oke. Terima kasih nih buat teman-teman semua Insertizen yang udah gabung di Insert Live, Instagram Insert Live. Jadi nanti kita akan berjumpa lagi besok di waktu yang sama di Insert langsung dari rumah. Kalau begitu, Fadi pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi.